Oke, sekarang kita berbicara tentang kekuatan power dari kata-kata ya. Pertama kita bicara soal nama orang ya. Seperti nama saya Armain Langi, itu nama ya. Mungkin kita tidak terlalu banyak berpikir tentang apa sih itu sebuah nama ya. Kita tidak menganggap itu sebuah kata ya. Padahal nama itu seringkali identitas kata yang mengidentitaskan kita itu. Kita mengkaitkan nama itu dengan sosok kita. Jadi nama kita itu adalah satu perangkat linguistik yang sangat kuat ya. Itu adalah kata yang mengidentifikasi dan melambangkan perasaan kita, diri kita. Dan ini seringkali menjadi hal pertama yang kita pelajari tentang seseorang. Kalau kita mengenal seseorang, nama dari namanya dulu. Karena nama depan itu ya sering memberikan kita berbagai informasi karakteristik demografi seseorang seperti jenis kelaminnya, etniknya, atau usianya ya. Sekarang misalnya asumsi yang kita buat tentang nama memang tidak selalu akurat ya. Tapi terkadang malah bisa berbahaya kita mendiskriminasikan orang hanya berdasarkan namanya. Sampai di Indonesia itu pernah ada fenomena orang ganti nama karena ada diskriminasi terhadap nama-nama tertentu. Jadi kalau orang barat misalnya ya, mendengarkan nama Billy, dianggap ini tidak sedewasa orang namanya William. Padahal Willy dan William itu sebenarnya sama. Atau Emma itu dengan Wilma, itu sebetulnya sama juga ya. Tapi kita membayangkan, oh Emma itu barangkali lebih cantik daripada Wilma, itu orang barat ya. Meskipun kualitas orang itu tidak ada hubungannya dengan nama seseorang, karena nama itu simbol. Tapi penyebabnya itu karena praktek penamaan kita itu memang menggunakan konsep-konsep tadi itu. Jadi kalau orangnya itu punya jenis kelamin tertentu, dia akan memilih nama-nama sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian orang dari etnik tertentu sering menggunakan nama dari etniknya. Agama tertentu juga bisa mendorong orang untuk menamakan anak-anaknya itu dari agamanya dia. Kalau usia saya kira tidak, itu era saja ya. Jadi karena misalnya kalau satu saat saudara-saudara punya anak ya, kira-kira memberi nama pakai pertimbangan apa? Nah, kelihatannya kita akan mempertimbangkan hal yang tadi juga. Sehingga logis juga ya, dari nama itu kita bisa mengenali pribadi seseorang, minimal data-data demografisnya. Jadi di Amerika itu ada survei tentang nama-nama yang populer, ranking satunya lah kira-kira begitu ya, dan di tabel ini kita bisa lihat pada tahun-tahun tertentu nama tertentu jauh lebih populer dari nama yang lain. Sehingga kalau kita dengar satu nama, kita bisa asumsi dia lahir di tahun-tahun tersebut. Jadi kadang-kadang kita bisa ya mengetahui usia itu dari nama, walaupun tentu tidak presisi ya. Minimal kita tahu dia dari era mana. Ya memang nama-nama bisa populer ulang ya. Jadi bisa ada siklusnya. Nah, tapi apapun nama kita ya, jika kita itu seperti orang kebanyakannya, nama kita itu seperti satu bagian aktor dari satu cerita ya. Setiap nama itu ada ceritanya. Dan kita bisa mengenali seseorang dari cerita tentang kehidupan dia dan itu diwakili oleh namanya. Jadi keren ya idenya itu bahwa nama itu, di balik satu nama itu ada cerita. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua tentang power dari kata-kata itu ya untuk persuasi. Salah satu kekuatan utama yang dimiliki kata-kata itu kekuatan untuk membujuk, persuasi. Persuasi adalah proses di mana kita mencoba ya untuk menggerakkan orang untuk punya pemikiran tertentu atau melakukan tindakan dengan cara tertentu. Kita sebetulnya memang dalam hidup menghabiskan banyak waktu kita untuk persuasi ya, membujuk orang lain atau malah dibujuk oleh orang lain. Oleh sebab itu, persuasi itu salah satu
hal yang sangat penting kita belajar berbahasa. Nah, ada filsuf Yunani ya, namanya Aristoteles. Dia itu menjelaskan cara kita itu diyakinkan. Itu dia sudah bicara 2000 tahun lalu lah kira-kira lebih ya. Dan begitu powerful sampai hari ini, yang teori komunikasi yang sudah 2000 tahun ini masih ramai dipakai orang ya, tidak banyak berubah. Dia mengatakan dalam diri kita itu ada namanya ethos, pathos, logos. Udah bicara spirit dia, walaupun dia tidak menggunakan istilah spirit. Ada spirit namanya ethos, namanya pathos, namanya logos. Ethos itu berkaitan dengan cara kita melihat pembicaranya itu punya kredibilitas atau tidak. Kita menghormati dia atau tidak. Atau lembaga ini kita hormati atau tidak. Kalau kita menyukai atau mempercayai seseorang, jika kita merasa dia itu tidak punya ego kepentingan dia ya, sedang berpikir kepentingan terbaik untuk kita, jika kita pikir dia punya integritas, maka etos di dalam pikiran kita, etosnya itu tinggi gitu ya, respect kita tinggi terhadap dia, maka dia punya power untuk meyakinkan kita, itu ya. Nah, itu etos. Jadi kita berbicara kalau kita bicara pada orang, kita bicara pada etos dia supaya dia melihat kita itu penuh integritas. Kemudian pathos. Pathos itu terhubungannya dengan emosi kita ya. Jadi sejujurnya ini emosi ini ada alat persuasi yang paling kuat sebetulnya mengalahkan yang lain ya. Jadi kalau ada orang berusaha membujuk kita itu seringkali kita dicoba dipicu ya secara emosional tentang satu topik sehingga kita lebih cenderung menerima klaim mereka. Itu yang kedua, pathos. Ketiga, logos. Logos itu berkaitan dengan akal budi kita, akal sehat kita ya. Jadi kita beri fakta, statistik, kemungkinan besar kalau kita menggunakan logos kita ya, kita akan diyakinkan oleh data-data statistik itu. Jadi ada 3 ya yang mempengaruhi kita itu, kata Aristoteles. Ethos, kita menghormati orang itu atau tidak, lembaga itu atau tidak. Kedua, pathos, emosi kita. Ketiga, terkait dengan logos, akal budi kita. Nah, ethos. Bagaimana supaya kredibilitas kita tinggi? Nah, kata-kata juga berperan besar ya dalam menaikkan kredibilitas kita. Kredibilitas itu adalah sejauh mana orang lain menganggap kita itu kompeten dan dapat dipercaya. Itu bergantung dari menggunakan bahasa juga. Kalau kita menggunakan bahasa tertentu, maka kita dianggap kredibel. Kalau kita tidak menggunakan bahasa-bahasa tertentu atau kita menggunakan bahasa yang lain, kita dianggap tidak kredibel. Pilihan bahasanya itu, karena pilihan bahasanya itu mencerminkan pengetahuan kita itu apa ya. Kalau bahasa kita tidak mencerminkan pengetahuan yang tinggi, maka orang mungkin tidak akan mempercayai kita. Dan ada menggunakan kata-kata tertentu malah merusak kredibilitas. Salah satunya itu istilahnya klise ya. Klise itu kata-kata yang sering diucapkan orang yang dulu barangkali benar, sekarang sudah basi begitu ya. Kadang-kadang orang bilang, mari kita berpikir out of the box. Itu sudah kuno ya. Kalau kita berpikir begitu, tidak kredibel kitanya terlihat ya. Kemudian yang bisa merusak juga kredibilitas kita itu kalau kita menggunakan dialek yang tidak cocok. Dialek itu adalah variasi dari satu bahasa yang berdasarkan perbedaan regional atau sosial ya. Nah, ini dapat mempengaruhi cara pandang orang terhadap yang berbicara itu ya. Kalau dialek yang digunakan itu memberi kesan negatif, memang ya tidak fair juga ya. Namun kita lagi bicara dengan orang dan orang tidak selalu fair ya, membuat penilaian berdasarkan dialek. Lalu yang mempengaruhi kredibilitas itu adalah bahasa-bahasa yang ragu-ragu. Bahasa-bahasa yang sengaja dibuat kabur ya, tidak benar-benar mengungkapkan apa yang sebenarnya.
Kata-kata itu yang kabur-kabur ini membuat kita tidak kredibel. Ada kata yang dalam bahasa Inggris disebut whistle ya, kata-kata musang ya. Kalau kita dengar musang berbulu domba ya, kata-kata terselubung yang sebetulnya menyiratkan bukan hal yang sebenarnya ya, tapi diucapkan itu yang buat pendengar itu mempercayai implikasinya. Maksudnya begini, misalnya odol ini disupport oleh 4 dari 5 dokter gigi. 4 dari 5 dokter gigi merekomendasikan odol ini. Nah, kita barangkali mendengar iklan itu kita pikir 80%. Ternyata enggak, dia nanya ke 5 dokter. Kemudian 4 bilang iya bagus. Mungkin temannya juga. Jadi tidak bohong dia tapi implikasinya salah. Itu namanya kata-kata whistle, kata-kata musang gitu ya. Nah, ada sebaliknya juga yang menurunkan kredibilitas kita itu pernyataan yang hebat ya, yang semua tanpa pengecualian. Misalnya, semua anak dari daerah ini nakal, semua seperti ini, semua pemerintah bobrok, dan sebagainya ya. Itu kata-kata semua itu mengurangi kredibilitas kita, bukan? Karena kita tidak spesifik dan tahu dari mana kita tahu itu semua ya. Nah, semua yang seperti ini menurunkan integritas kita. Sekarang power yang lain dari bahasa itu adalah menyampaikan kasih sayang ya. Menyampaikan keintiman ya, kata kasih, love, bahasa Inggris love. Bahasa ini juga memiliki kekuatan untuk mengekspresikan kasih sayang dan keintiman. Jelasnya mengkomunikasikan hal-hal seperti itu kepada orang yang dekat pada kita itu adalah bagian yang penting untuk menjaga hubungan itu ya. Dan seperti yang dikatakan sebelumnya, jenis komunikasi seperti itu sebenarnya baik juga ternyata untuk kesehatan kita juga. Dan tentu kalau kita sudah menikah, ini sangat baik ya, karena ada studi yang mengatakan ya, bahwa pasangan yang mau mengkomunikasikan banyak kasih sayang satu sama lain dalam 2 tahun pernikahannya, 13 tahun kemudian, pada tahun yang ke-15, masih utuh. Pada umumnya masih utuh, sedangkan yang tidak membangun kata-kata kasih sayang itu tidak diberi makan dengan kata-kata kasih, banyak yang sudah bubar. Ya, jadi belajar mengucapkan kata-kata kasih sayang sering tiap hari ya. Nah, power yang lain itu adalah comfort, bisa menghibur. Kata-kata itu bisa menghibur orang lain ataupun diri kita sendiri ya. Jadi, kata-kata itu bisa membuat kita nyaman, membuat kita terhibur ya, menyembuhkan perasaan orang yang sedang susah. Nah, memang kadang-kadang kita tidak tahu kata-kata apa yang harus kita ucapkan pada saat seseorang mengalami satu peristiwa atau kehilangan hal yang penting buat dia ya. Tapi tidak ada yang salah ya kalau kita bilang, sorry ya, kamu mengalami seperti ini. Gitu. Saya juga jadi ikut susah terenyuh, misalnya seperti itu ya. Ini sederhana ya, tapi memperlihatkan perasaan kita, mengakui perasaan orang itu, dan menawarkan dukungan secara hati ya kepada orang yang sedang menderita ya. Nah, kita bisa juga menggunakan kata-kata itu, kita coba melakukannya pada diri kita sendiri untuk menghibur diri kita sendiri ya pada saat kita sedang gundah. Misalnya ya, ada yang studi mengatakan kalau kita berbicara kesusahan hati kita pada orang lain, menulisnya dalam buku harian, atau mungkin saudara-saudara punya blog untuk curhat di situ, ternyata itu membuat kelegaan juga, menurunkan stres, dan kita merasa lebih baik dengan diri kita.